Ya, saya izin rekam ya, Pak ya. Ya, Iya, iya. ya. Tes suara saya jelas. Adik-adik semuanya panggilannya adik-adik ya. Kalau di sini kakak dan adik gitu. Nggak mungkin bapak dan ibu. Siap, saya buka kelasnya seperti biasa saya buka kelas di sini mungkin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amin taqabbal amin. Ini kali pertama kakak ngajar di sini ya. Ceritanya kakak tinggal di Bekasi nih. Bekasinya di daerah Cikarang itu Kabupaten Bekasi ya. Terus insya Allah diamanahi untuk ngajar yang literasi bahasa Inggris di kalian di program pendampingan ini. Mungkin sebelum mulai boleh kenalan satu-satu dulu nggak? Paling tidak nama panggilannya gitu ya. Mulai dari Naura atau Atirah panggilannya. Panggilannya Akira, Kak. Oh, Atirah. Atirah artinya apa tuh nama nama Atirah? Tahu nggak kira-kira? Ada wangi-wangi gitu dah pokoknya. Pokoknya wangi, wangi dan harum gitu intinya Atirah ya. Dulu kakak punya teman juga namanya Atirah. Siap, thank you Atirah ya. Yang kedua, Rosa? Ya Rosa aja ya, atau gimana? Ada nama lain? Halo Rosa? Ya Mbak Rosa. Saya panggilnya Rosa aja. Oh ya Rosa. Itu namanya emang cuma Rosa aja apa ada nama lengkapnya siapa? Ada yang lain sih, Kak. Oh ada yang lain, siap. Jangan banyak-banyak yang lainnya ya. Siap, Rosa aja panggilannya ya. Ya, terus Revito Haryono, panggilannya apa? Nama saya Vito, Kak. Vito, oh ya. Kayaknya ada bintang film namanya Vito juga ya, kalau nggak salah ya. Ya. Siap-siap, thank you Vito. Frederick Nicholas Immanuel yang paling panjang namanya di sini. Lalu Nicholas panggilnya Saputra. Nicholas atau Niko. Oh, itu memang wajahnya mirip Nicholas Saputra kayaknya emang. Gitu. Tahu nggak? Iya. Niko aja ya. Iya, siap, thank you ya. Terus tunggu dulu, siapa lagi nih ke kanan? Yahya, oke. Yahya boleh di unmute sebentar. Halo. Ya, siap. Tapi kelihatan cuma sampai hidung. Oh ya, oke, udah oke sip. Yahya, siapa namanya? Udah bagus potongan rambutnya. Udah bagus. Nama saya Yahya Ayas. Ayas artinya apa sih? Panggilannya Ayas. Oh, Ayas. Yahya Ayas, penuh dengan Y ya. Nah, Y dan H, oke. ya, Panggilannya Ayas, oke. Nanti kalau lupa ya. mungkin Yahya nggak apa-apa ya. Soalnya biasanya Nah, dipanggil. nggak apa-apa. Siap, thank you. Siapa lagi yang belum panggil ya? Nih, Darel. Oh iya, oh Darel di sini Darel. Darel, Nah, ya kan tadi lagi mati can you, lampunya. ya, oke, can you open your mask? Oke. Nanti kalau ketemu di jalan kakak nggak kenal. Wah, Ya, udah kelihatan ya, oke. Ketemu. Darel mana tadi? Darel, Lagi mau join lagi, Kak. oke siap. Soalnya di sini nggak ada. Darel siapa nama panjangannya? Darel Nama siapa? panjang saya Adian Darel Widodo Putra. Aduh jangan cepet-cepet dong. Dipanggil Darel. Adian, Kenapa, Kak? namanya gimana? Adrian Darel Widodo Putra. Oke, Niko, kamera lu. siap. Sudah? Siapa yang belum dipanggil ya? Ada nggak? Niko. Lo Niko Udah tadi sih. udah. Udah tadi Frederick. duluan. Itu saya itu. Oke, sip semuanya. Masya Allah ya. Mungkin mau tanya satu lagi. How long have you lived in Bangkok? How long have you been living in Bangkok? Suaranya nggak ada itu mungkin lupa di unmute, Ayas. Saya 6 Hmm, tahun. 6 years. Bosan nggak? Bosen sih, ya pasti, Kak. Tapi kan teman saya di sini semua jadi kayak gak bosen Oke, sih. it's like you have a new family ya. Ya. Siap. Terus satu lagi pertanyaan ya, kalau kurikulum untuk bahasa Inggrisnya pakai apa nih, Cambridge atau yang lain? Kalau kurikulum rencana mau apa, Pak? 2013. Oh, masih 2023. Oh, sama ya. Kakak juga ada murid di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, kurang lebih sama juga 2013. Iya. Kakak kirain beda, karena ini di luar negeri ya. Siap. Berarti sama kayak di Bekasi ya. Nggak jauh beda. Oke. Ini pulang ke Indonesia berapa tahun sekali? Atau berapa bulan sekali? Hah? 500 tahun. 500 tahun. Kalau saya
Saya 3 tahun udah nggak pulang Kak. Oh, 3 tahun nggak pulang. Berarti Lebaran juga di sana ya? Iya. Siap, siap, siap. Oke, kalau kakak boleh kenalan mungkin kenalannya siapa namanya tadi ya? Nama panjangnya udah di kakak tulis itu tadi rename Ari Hasuti, panggilannya Paulnya Ari. Terus aslinya dari Sumatera, di Lampung. Terus tinggal di sini di Cikarang merantau 2016 ya. So I've been teaching English here since 2016. Gitu, oke? Terus my bachelor degree actually is not English literature but French literature actually. French literature and apa ya? Englishnya itu yang kayak 2 year gitu, 2 year degree. Gitu, siap. Shall we start the class? Kakak boleh share screen ya? Siap. Nanti kakak minta tolong supaya aktif participate in the class ya. Ya, sebentar. Oke, have you seen my share screen? Sudah terlihat? Ya, jangan lupa di unmute ya. Jangan lupa unmute nanti kalau misalnya kakak minta tolong satu-satu deh, kayaknya ini bakal jawabnya ya. Sebentar. Nomor satu, ini soalnya campuran ya, insya Allah ya. Ini ada grammarnya kayak conditional sentence. Insya Allah conditional sentence itu udah belajar di kelas 11 ya, adik-adik ya. Di kelas 11 udah. So I have to remember that material. Terus subjunctive wish ini mungkin sedikit di kelas 11 tapi nggak terlalu banyak mungkin ya. Itu. Ada di bagian expression dulu belajarnya ya. Relative clause ini semester 2 sebetulnya, kelas 12. Cuma kalau misalnya yang di SD pernah belajar pakai kurikulum yang mungkin Cambridge atau yang lain tuh pasti tahu insya Allah ya. Oke? Mulai dari ini gak apa ente kalau udah satu-satu ya. Mulai dari tadi yang pertama kali kenalan itu Atira. Gitu. Atira udah pernah dapat materi belum nih di sana? Udah Kak. Siap, alhamdulillah. Ini pasti cepet nih ngerjainnya sambil merem juga boleh. Gak kelihatan. Hah? Ayo nomor satu gimana, Atira? Could you please read the text first and then the answer? Oh, oke. Hmm. Suaranya agak feedback di kakak ya? Bergema. Bergema. Is the work done? Mm-mm. If my computer didn't break down. Mm-hmm. So what do you think? What type of conditional sentence this is in the sentence? Kira-kira if conditional tipe berapa kalau nomor satu ini? Tadi yang mana jawabannya? Yang mana, Atira? What's the answer? Bravo, Bravo, Beta. Mungkin kalau untuk B sama D harus pakai kata gitu ke jawabnya ya. Bravo atau Delta gitu. Oke? Siap, Bravo. Tadi Alivia udah kenalan belum ya? Sebentar. Kayaknya ke skip dah. Ya. Bravo ya. Siap. Namanya Nurul. Oh, Nurul. Kok mirip sama Bukan. Kembar apa enggak ya? Nama saya Via. Oh, Via. Tuh kan, dia nggak terima dipanggil Nurul. Berarti Via sama Atira loh. Beneran, dari sini ya. Penampakannya ya, udah pakai masker kayak kacamata lagi. Kakak ada ya, atau kembar? Siap, would be ya. Ada yang nggak setuju nggak? Ada yang menyangka nggak ini yang lain? Jawaban Atira. Kenapa Setuju Atira? Kak, setuju Kak. Kenapa jawabannya yang Bravo? Kenapa? Ini berarti if conditional type 2 ya. Is the work done? Ini kan di present simple ya. Di present simple tense. Terus kita ditanyain ini, what would you say if the reality of the fact or the fact is like this? Is the work done? Udah selesai belum sih kerjaannya gitu ya? Berarti kita jawabnya bentuk pengandaiannya biasanya kontras dengan yang faktanya ya. Maka dia jawabannya, karena kita di sini punya clue didn't break down ini di present, di past simple tense. Di past simple tense, maka biasanya yang pakai past simple tense itu tipe 2 conditional sentence-nya ya. Jadi kita tinggal ingat-ingat aja. If clause-nya, ya kan, kita butuh would plus infinitive, ya kan? And then di main clause-nya,
Itu kita perlu pakai verb 2 lah ya, atau pakai past simple tense gitu aja. So the answer is correct. Excellent. Thank you Atira ya. Masya Allah. Ini pasti lah bahasa Inggrisnya bagus ini ya. Siap. Nomor 2 siapa ya? Rosa kayaknya. Rosa kayak nama penyanyi ya. Halo Rosa. Iya, Kak. Silakan Rosa. Dibaca dulu atau gimana, Kak? Boleh dibaca. Tunggu sebentar. I would have applied for the scholarship if I had seen the announcement earlier. Oke, sebentar. Ini ternyata ininya begini ya. Hmm, iya ya, kalau nggak bisa langsung ini ya. Kalau di Teams itu bisa langsung ini. Gimana? I would have. Apply for the scholarship if I had seen the announcement earlier. Oke ya, I would have applied. Tapi ini ceritanya bukan if clause loh pertanyaannya. Maksudnya dia yang dikasih di sini I would have applied for the scholarship if I had seen the announcement earlier. Ini type keberapa kalau conditional sentence-nya? Type ke? Type berapa ya? 1, 2, 3 atau 0? Menurut saya jawabannya A, Kak. Kan ditanya Iya betul. Ini pengandaiannya seperti ini situationnya. Cuman dia yang ditanyain expression ya. Iya, jadi dia lebih ke betul ini. Rosa tadi jawab yang mana, Rosa? Yang A, Kak. Oh iya betul berarti excellent betul. Sip. Perhaps we can try next year. Apa kita bisa bilang sama dia? Ini kan kayak orang regret ya. Kalau ini tipe 3. Tipe 3 itu biasanya yang pakai past perfect, ya kan? Past perfect gitu. Sama dia pakai would, have plus past participle juga ya. Pakai verb 3. Oke. Aku bakalan udah ngelamar beasiswa kalau aku udah ngelihat pengumumannya lebih dulu atau lebih awal gitu. Nggak mungkin dong kita jawab ya udah sini aku bantuin ngisi formulirnya, nggak mungkin dong ya. Atau kamu ngelamar ke universitas mana, itu nggak mungkin juga. Atau dek semakin cepat lebih awal kamu apply semakin bagus juga peluangnya gitu. Ini juga nggak cocok ya. Siap. Kakak lupa ini nggak bisa langsung ke save di sininya ternyata lupa. Siap. Udah betul ya, ini jawabannya tadi yang that's a good idea, I'm sure we'll get it. Ini enggak, karena sudah lewat ya, nasi udah jadi bubur. Siap, thank you Rosa. Ini Rosa juga pasti nilai bahasa Inggrisnya bagus ya, yakin. Nomor 3, Vito kayaknya. Silakan Vito. Ini dibaca dulu atau gimana, Kak? Boleh, iya harus baca dulu. Look tired. Why don't you take a rest? I mean, blah blah blah. I still have to finish this report. Sebentar. Oke. Menurut Ini saya, yang pakai wish ya. menurut saya jawabannya yang A. I wish I still have to finish this report. Oke. Udah pernah dapat materi ini belum Vito? Sebelumnya mungkin sama teman-teman yang lain? Udah? Ya, udah deh Kak. Udah ya. Any other opinion? Dan Vito's opinion ada nggak? Ada Frederick, ada Ayas, ada Darel. I wish I could. I wish I could. Kenapa itu Frederick jawabannya I could? Verb to. Kenapa bisa dia harus pakai verb to? Ini kalimat yang ada wish-nya ya. Jawabannya bisa A. Kenapa? Let's Darel? see. Kamu jawab apa sih? Tadi jawabnya I could ya Frederick, Nico ya. Saya jawabnya C. Ada yang C lagi nggak? Oke. Saya juga C. Oke, tuh Vito nggak ada temennya. Ada temennya Vito nggak? Kasihan tuh sendirian. Via hilang Via. Via mana? Via, you're gone. Oke, ini begini nih. Kalau soal yang ada pakai wish-nya begini, kita lihat nih faktanya kelihatannya gini. Vito ini kok kamu kelihatan capek sih gitu. You look tired Vito. Why don't you take rest? Udah istirahat aja kenapa gitu ya. Terus Vito jawab, aduh pengennya sih gitu Kak.
Cuma aku tuh masih harus nyelesain laporan ini, kata Vito gitu ya. Nah, pengandaiannya seperti itu bisa kita anggap seperti halnya if conditional tipe 2, Vito. Oke, jadi di if conditional tipe 2 itu dia pemakaian kita harus pakai simple past tense seperti kata Nico tadi. Nico, Vito ya, IO ya. Pakai simple past tense. Begitu. Jadi kita nggak bisa jawab I can karena itu berarti keadaan yang masih di present sekarang. Kita harus pakai tadi ya, wish itu kan sesuatu yang diandai-andaikan. Berarti faktanya dengan pengandaiannya itu berbeda. Gitu. Pengennya istirahat, tapi belum bisa. Ya kan? I wish I could. It means that dia belum bisa istirahat sekarang. Gitu ya. Intinya pegang aja, pegangannya dia pakai I could gitu ya. Atau pakai yang tipe 2, simple past tense verb 2 ya. Vito, gimana Vito? Jelas nggak kira-kira? Jelas, Kak. Siap, thank you Vito. Ini tadi yang ini juga ya. Satu lagi, oh ya, would be. Sip, ke nomor 4, Ayas ya. Ayas silakan. Berapa? Number 4, please. No, oh iya bentar. Oke, jangan lama-lama. Kalau kata saya, Ya C. benar kata Ayas, bukan kata yang lain. Kenapa? C. Oh iya, baca dulu. It would be difficult for me now if I. Ini gimana ceritanya? Coba diartiin. Kalau Ini diartiin, kayak, ini saya tidak bisa mengerjakan soal ini kalau tidak belajar. Belajarnya kapan? Ngerjainnya kapan? Pagi ngerjainnya, malam belajarnya. Hah? Itu ada kata now gimana tuh ceritanya? Ada Itu now dia kayaknya berarti. lagi ulangan. Terus? Terus dia bilang ke gini, kalau saya nggak belajar tadi malam, saya tidak bisa menjawab ini. Wes mantap, cocok jadi translator ini. Ngomong-ngomong, ada yang suka translating nggak sih? Kalau ada yang suka translating, kakak kasih tahu nih jalur-jalurnya. Atau ada yang suka kayak jadi virtual assistant, boleh dikasih tahu nanti jalur-jalurnya ya. Jadi itu dapat cuan dari cuman online aja gitu ya. Yang penting koneksi internet bagus gitu ya. Dan maksudnya uh, Englishnya bagus gitu-gitu. Jadi tadi yang mana jawabannya? Ini kan ada now, berarti it will be difficult itu seperti tipe 2 ya. Tapi dia ngomongin tadi malam, otomatis yang tadi malam itu kayak tipe 3 karena sudah berlalu, nasi udah jadi bubur ya. Gitu ya Ayas ya? Ya, nasi udah jadi bubur ayam, oke? Jadi sudah nggak bisa diubah lagi. Gitu. Otomatis ini tipenya namanya yang mixed conditional ya. Mixed conditional itu bisa ada dua macam. Kalau if clause-nya yang pertama, if clause-nya bisa dalam tipe 2, main clause-nya tipe 3, terus bisa aja kebalik nih, if clause-nya tipe 3, tulisan dokter maaf ya. Terus main clause-nya tipe 2. Boleh diulang lagi ya tadi Ayasnya mana jawabannya? Cek. Cek, mantap. Ini juga pasti bagus nih, nilai bahasa Inggrisnya ya. Masya Allah. Thank you, Ayas. Number 5, ke siapa yang belum nih? Via kemana tadi ya? Tunggu dulu, Via belum ada. Via masih hilang loh di layar. Yang kelihatan itu rooftop. Roof aja maksudnya. By the way, where's Via? Via, tuh tangannya doang ya. Oh iya ya udah kelihatan. Soalnya dipakai buat nyatet, Kak. Oh gitu. Apa yang mau dicatat? Ini maksudnya catatan ya? Gampang nanti di-share. Nanti kakak share. Hah? Dia pakai iPad. Oh, pakai iPad. Oke, siap. Nomor 5 boleh minta tolong Via jawab? Uh, people are suffering from the global pandemic, which has been lasting for the last 2 years. You're right. I wish that the situation were fine. The situation were fine. Berarti mengandai-andaikannya sekarang ya, waktu sekarang ya. Present kan?
Kalau were, oke. Kalau would be, gimana kalau would be? Kenapa nggak would be? Kalau untuk yang tipe 2 tadi gimana? I wish tadi kan pakai simple past tense ya? Kalau sekarang berarti kalau kita pakai were, otomatis sekarang kondisinya pandeminya udah selesai gitu. Tapi kalau di sini kita dapat clue which has been lasting for the last 2 years, berarti otomatis masih masih dalam kondisi kondisi pandemi gitu kan. Bukan yang sekarang kita udah nggak ini ya, mesti udah lewat dari pandemi enggak. Tapi dari sini clue-nya which has been lasting kan present perfect continuous ya, gitu. Gimana Via? Berarti they gitu. Pakai yang would be aja. Halo Via. Siap-siap pakai yang would be ya. Gitu. Karena ini masih sekarang masih belum baik kondisinya gitu. Oke, masih menderita akibat global pandemic tadi. Siap? Gitu. Via, thank you Via. Next ke Darel ya. Tunggu. Darel number 6 please. Okay. I wish I spoke French better. It means that he doesn't speak French well. Kenapa pakai doesn't speak French? It just makes sense. Make sense tadi, rumusnya tadi ingat ya. Rumusnya tadi ada yang subjunctive intinya kalau dia pakai verb 2 kan ya. Berarti ini wishnya dia bahwa dia berharap semoga dia bisa pengen ngomong pakai bahasa Prancis yang lebih bagus lagi, lebih fluent lagi. Tapi kenyataannya enggak gitu ya. Karena dia positif, wishnya positif. Sebentar. Wishnya itu positif, terus nanti dia faktanya tuh negatif. Gitu. Jadi harus pakai negatif sentence tadi ya. Oke? Jadi doesn't speak French well pada saat ini kenyataannya. Dia berharap dia pengen bisa ngomong bahasa Prancis lebih bagus lagi. Mantap sekali, excellent. Thank you, Darel. Niko ada Niko? Aduh Vito, backgroundnya nanti bikin lapar itu. Niko, silakan Niko. Okay, Miss. If I had received a good job offer from the oil company, I wouldn't seriously consider taking the job with the electronics firms. It means that. Oke. Ini type keberapa? Type 3. Mantap, type 3. Berarti Naci udah jadi bubur ayam tadi ya? Ya. Ya. Berarti bisa diubah nggak kenyataannya? Kenyataannya sebaliknya. Berarti kenyataannya gimana? I work at the Can you find the answer? I will take the job with the electronics firm. Oke, siap. Karena gini nih, kalau diartiin gimana nih, Niko? Kalau diartiin kalimatnya gimana? Jika saya menerima tawaran, jika saya sudah menerima tawaran pekerjaan yang baik dari perusahaan minyak, saya tidak akan kerja di mempertimbangkan. Saya tidak akan mempertimbangkan dengan serius untuk bekerja di perusahaan elektronik. Sip, mantap. Artinya dia kerja di mana? Dia ambil tawaran dari oil company nggak? Enggak. Terus? Akhirnya? Berarti dia mempertimbangkan untuk bekerja di perusahaan elektronik. Iya, siap. Betul sekali. Siap, mantap. Excellent. Cakep ini ya. Lanjut. Nomor 8, thank you, Niko. Ngomong ada yang hilang nggak ya ini dari sini? Tunggu dulu. Atira udah, Rosa udah, Vito udah, Ayash udah, Darel hilang. Darel belum Kak ini. Udah tadi. Kurang siapa ya? Tunggu dulu, ini kurang siapa?
Sudah semua ternyata. Oh, sudah semua. Berarti balik ke yang pertama lagi. Berarti balik ke Atira. Alarm. Atira, halo, masih di situ? Masih, Kak. Siap. Elena is tired for work today because she went to bed late last night. She wishes she to bed earlier last night. When? Sebentar. Ini tunggu dulu. Elena itu sekarang ini pakai present tense ya. Pakai present tense ada is, ya kan? Berarti sekarang dia ngerasanya capek buat kerja. Kenapa? Karena tadi malam dia telat tidurnya, mungkin begadang ya. Jadi dia berharap, dia berandai-andai pakai wishes. Tadi malam, berarti berandai-andainya tadi malam tidurnya, terus sekarang tidurnya yang nggak telat. Tidak larut malam. Kan ngerasa badan lesu itu sekarang ya, efek dari tadi malam begadang gitu ya. Berarti tidur itu gimana? Tidurnya kapan? Nah, tadi malam sih ya kan? Gitu ya, Tira ya. Jadi dia coba tadi malam aku nggak begadang gitu ya. Gitu. Jadi ketika dia berandai-andai dia nggak begadang tadi malam, nggak telat tidurnya, berarti kita pakai yang mana nih? Pakai yang tipe 3, ya kan? Pakai yang tipe 3. Berarti apa nih? Kan tadi infinitifnya go ya. Kalau dibikin tipe 3 berarti kita butuh past perfect ya. Had plus verb 3. Verb 3-nya di situ gone. Verb 3 dari go. Gitu. Jadi jawabannya ya. Atira? Yang delta ya. Halo Atira? Iya, Kak. Ya. Ini tinggal ingat-ingat materi yang tipe 3 aja ya. Conditional sentence-nya. Siap. Thank you Atira. Rosa mana nih? Tunggu dulu. Rosa hilang. Ada nggak Di Rosa? sini, Kak. Oh ada. Oh ya. Kirain kemana? Rosa silakan. Nomor 9 ya, Kak. Siap, nomor 9. Okay. What is pediatrician? Oh, it's a doctor. Oke, ini ganti. Ini bukan if condition lagi. Ini ganti jadi relative clause, relative pronoun maksudnya. Relative pronoun, ya. Whose. Whose. Tunggu dulu sebentar. Specialization ini kelas katanya apa nih? Jenis katanya apa? Kata sifat, kata benda, kata kerja, kata keterangan, atau kata apa? Specialization. Hah? Ada yang mau bantu, Rosa? Pediatrician artinya apa, Rosa? Pediatrician. Pediatrician itu anak dokter anak. Betul, SP spesialis anak AN gini ya. Ini mah spesialis anestesi. SPA, maaf SPA. SPA. Kalau AN berarti anestesi. Jadi terus gimana? Apa sih pediatrician itu? Pertanyaannya ya. Oh, itu tuh dokter yang spesialisasinya itu merawat atau menyembuhkan penyakit anak-anak gitu ya. Ya nggak? Masih ingat nggak? Masih ingat pelajaran tentang ini nggak di SD? Possessive pronoun sama possessive adjective. Pernah? Kayak misalnya I have a cat. Terus its tail is long. Nah, tail ini punya siapa? Whose tail is it? Cat. The cat. Berarti tail ini kan kata benda ya. Tail ini kata benda, ya kan? Ekor. Ekor itu kata benda. Tail ini belongs to the cat, ya kan? Catnya cuma satu, makanya di sini possessive adjective-nya pakai it karena untuk singular noun, untuk kata benda yang tunggal. Sama halnya seperti ini, specialization itu jenis katanya, kelas katanya kata benda, noun. Jadi kita butuh relative pronoun yang cocok untuk ini yang mana? Kalau whom itu untuk objek, tapi untuk people, ya kan?
Kalau which itu untuk things, tapi dia di kalimat sebagai subjek digantikan. Kalau who itu untuk people, tapi di kalimat dia sebagai subjek. Kalau that ini netral. Netral kalau nggak ada which, nggak ada who, dia bisa gantiin pakai that. Ya, boleh pakai who, boleh pakai which. Nah, whose ini yang bisa kita pakai untuk jawaban di nomor 9. Karena specialization ini noun. Jadi kalau kita masukin ke sini, ke apa? Ke pertanyaannya, oh, it's a doctor whose specialization. Pediatrician adalah is a doctor yang spesialisasinya, emang ini harus S2 dulu soalnya ya. Kalau S1 nanti dia FKU aja, itu hanya dokter umum gelarnya. Tapi kalau spesialisasi, kayak dokter anak ini harus S2, kuliah lagi, baru jadi dokter spesialis gitu. Jadi yang spesialisasinya itu merawat anak-anak. Sama seperti ini tadi, waktu kita ngomongin ekor kucing. Ya kan? Kucing yang ekornya panjang itu kucingku, maksudnya gitu. Begitu? Jadi kita hanya pakai whose kalau untuk menunjukkan kepemilikan, kata ganti kepemilikan. Begitu Rosa. Mungkin nanti bisa diingat-ingat lagi ya. Siap? Rosa bisa dipahami Rosa? Bisa Kak. Siap, thank you Rosa. By the way, ini kakak nggak tahu azan asar jam berapa ya? Jam berapa ya? Belum ya? Kayaknya. Atau sudah kedengeran di lantai 2. Kita coba lagi nomor 10. Mungkin ada Via nggak tadi? Via. Iya Kak. Saya. Oh ya, Via. I heard that Danny is going to work in a company. He always brings up. Which? Oke, kenapa which tuh pakainya? Hah? Kenapa? Sesuai dengan tadi yang baru tulis di atas ya. Kita pakai relative pronoun gitu ya. Untuk benda-benda yang emang sudah ditetapkan seperti itu ya. Kalau a company ini udah jelas thing ya kan? Termasuk things, benda. Ya kan? Apa yang bisa kita masukkan ke sini? Kalau of which, ini kan preposition, preposisi ya. Kita udah punya dreamed of, udah ada preposition of di sini. Jadi kita nggak mungkin tambahin of lagi di depan, jadi double. Ya kan? Udah ada of di sini berarti of-nya tidak perlu. Di A yang salah itu ada of-nya. In which, ini preposition juga nggak perlu dipakai karena di sini udah ada of-nya juga. Nggak mungkin ada double dan itu nanti jadi beda ya, jadi rancu. Kalau who nggak mungkin karena who itu untuk tadi ya untuk subjek. Dan ini untuk people. Company kan bukan people. Company itu termasuk things ya kan. That is nggak bisa pakai is di sini. Is ini kan termasuk kata kerja ya, verb. Padahal di sini udah ada dreamed of ini verb juga. Nggak mungkin kita pakai 2 verb sekaligus dalam satu kalimat di sini, gitu ya. Nah, tinggal jawabannya adalah yang which, gitu. Jadi di sini artinya aku dengar Denny itu mau bekerja di sebuah perusahaan yang selalu dia impikan selama ini, gitu ya. Yang selama ini sudah dia impikan, gitu. Jadi which itu mengacu ke company. Karena company tadi things. Begitu, bisa dipahami Via? Bisa Kak. Siap, thank you Via. Niko kayaknya nomor 11 ya. Silakan Niko. Gampang. The news everybody talked about during the workshop was the pros and cons of the pornographic law. Okay, could you please translate the sentence before you answer the question? Berita yang orang-orang bicarakan pada saat workshop tentang pada saat workshop pada saat workshop adalah pros dan cons di hukum pornografi. Pro dan kontra itu. Pros and cons maksudnya singkatan dari pro dan kontra. Cuma dia dibentuk jadi jamak ya, makanya ada huruf S-nya. Pros and cons maksudnya pro dan kontra dari hukum pornografi, gitu ya.
berita yang orang-orang perbincangkan selama lokakarya tersebut adalah tentang pro dan kontra dari hukum pornografi, gitu ya. Ada yang pro, ada yang kontra, kayak text discussion ya. Oke? Jadi jawabannya apa nih nomor 11 nih kok? The news that everybody talk D. Yang mana? Delta? Siap. Delta. Yang A salahnya di mana nih? About which. Kenapa salah about which? Kenapa nggak dipilih? Karena nggak nyambung. Karena nggak nyambungnya di mana? Coba kalau kita sambungin. Nggak nyambungnya di mana? The news about special question. Oh. Ada Dia yang, bicara tentang everybody, orang. Gini-gini. Ini di kata ini, ingat mungkin udah pernah tahu phrasal verb ya? Phrasal verb itu verb diikuti sama preposition ya kan? Diikuti preposition. Di sini verbnya yang talk, ya kan? Verbnya itu adalah yang talk. Terus udah ada preposition about, ya kan? Kenapa jadi 2 kali kita masukin preposition di sini? Nggak mungkin, ya kan? Tidak mungkin seperti itu. Jadi udah ada about di sini setelah talk. Jadi kita nggak mungkin pakai about lagi sebelum relative pronoun which gitu. Jadi ini kesalahannya yang A itu adalah di preposition about. Udah ada about di sini ya, gitu kan? Oke. Terus who? Kenapa salah who? Karena ini the news. The news itu things. Iya, the news itu benda bukan orang, bukan people, ya kan? Nggak mungkin pakai who. Oke, yang of which salahnya di mana? Ada of. Ada of, udah ada about, ada of, nggak mungkin dia double ya. Siap. Terus yang that, ya tadi jawabannya yang betul ya. Kalau which ini nggak ada of-nya, kita boleh pakai pilih yang which ya kan? Gitu. Whose kenapa salah? Whose itu kepemilikan. Siap, kepemilikan. Ini tidak ada yang dimiliki ya. Oke, tidak ada yang dimiliki. Oke, siap. Begitu kurang lebih jawabannya tadi beserta penjelasan dari Kakak Niko. Terima kasih. Thank you maksudnya. Excellent ya. Coba. Sebentar, ke-12. By the way, ini azan jam berapa ya? Aku nggak dengar ya. Udah azan belum di sana? Azan asar jam berapa ya? Tunggu, buka Bangkok Prayer Times dulu. Oke, Thursday 15.42 di sana ya? Di sini sih di Muslim Pro kakak lihatnya 15.42. Berarti belum ya? Udah kita lanjut dulu ya. Siap. Ke siapa nih setelah Niko? Ayas kayaknya. Ayas masih ada nggak? Oh ya, Bomber itu. Penyelamat. Ini mau ke bom mana nih? Waduh. Nomor 12. Menurut saya C. Oke, kenapa C jawabannya? Karena kan dia nanya. Siapa yang berbicara dengan Leo? Nah, yang nyambung buat ngelengkapinnya C. Yang C. Singkat-singkat banget jawabannya ya. Biasanya ini kita ketemu kata kerja yang sama kayak tadi ya, talk juga ya. Cuma tadi talk about berarti membicarakan tentang sesuatu. Yang ini talk. Talk ini kalau ngomong dengan siapa gitu ya. Ngomong dengan siapa, bukan ngomongin siapa ya. Ngomong dengan siapa. Nah, kita butuh preposition to di situ ya. Ya nggak sih? Oke. Terus karena kita ini tadi si Leo ini berbicara dengan seseorang yaitu Mr. Laporta, berarti Mr. Laporta ini di kalimat fungsinya dia sebagai subjek atau objek? Kakak berbicara, Kak Ari berbicara dengan Ayas, berarti yang berbicara kakak sebagai subjek, Ayas sebagai objek. Sama di sini, berarti Leo ini subjek, Mr. Laportanya jadi objek ya.
jadi objek karena dia yang diajak bicara sama si Leo gitu. Oh, salah dong saya. Udah gitu ini kadang-kadang ada cok pakai with ya, tapi lebih seringnya cok pakai to. Terus yang salahnya yang fatal di sini itu Ayas adalah who-nya itu loh. Relatif pronoun-nya who ini kan untuk subjek. Ya kan? Padahal yang ditanya di sini, yang diminta adalah yang objek. Berarti kita harus pakai whom. Oke? Terus kita bawa preposition yang dia biasanya melekat sama talk, gitu kan ya. Berbicara dengan atau berbicara kepada. With itu mungkin pakai logika arti bahasa Indonesia ya. Jadi pakai talk to gitu. Ya, ini prepositionnya dibawa. Terus untuk relatif pronoun yang untuk objek tadi kita pakai whom. Jadi to whom. Begitu. Oke? Mana tadi ya? Kok hilang ininya? Sebentar. Halo Ayas, mana nih? Ayas hilang. Tidak ada di screen. Hadir. Mana? Kok nggak ada? Tunggu. Emang nggak ada? Ada. Oh iya ada, baru kelihatan. Gimana Ayas Escobar? Gimana, jelas nggak kira-kira? Jelas Kak? Ya, kalau whom aja nggak bisa karena kita butuh to. To ini nempel di kata kerja talk, ya kan? Gitu. Terus to whom tadi yang betul, with yang nggak bisa, bukan pasangan atau preposition untuk talk. Terus who-nya juga salah karena who untuk subjek. Who aja tanpa yang lain juga salah, udah jelas salah banget karena untuk subjek. Of whom prepositionnya salah, gitu ya. Ini prepositionnya salah, harusnya pakai to. Walaupun whom-nya udah betul untuk objek ya. Begitu? Bisa dipahami Ayas? Bisa Kak? Siap. Oke, thank you Ayas ya. Satu lagi mungkin nomor 3 sebelum kita break sholat ya. Darel kayaknya ada nih tadi Darel. Darel? Halo, Kak. Siap Darel. Tes. Ya, tes kedengeran. Langsung nomor 13 ya, Kak. Iya. The village has around 200 people, Hmm. the majority of whom are farmers. The majority of whom. Okay, can you explain your answer? Kenapa the majority of whom jawabannya? Kita coba eliminasi kali ya tekniknya ya Darel ya. Mungkin karena ini tadi jawabannya yang A, dari mana nih? Dari B. B kenapa salah? Because there are many people. Gimana? Farmers di sini fungsinya jadi objek atau subjek? Subjek. Jadi subjek? Coba kalau jadi subjek nanti jawabannya nggak mungkin who dong berarti. Who berarti, benar nggak? Berarti nggak mungkin who. Tadi jawabannya yang A kan? The village has around 200 people, ya kan? Some of who are farmers, nggak mungkin dong. Who ini dipakai tadi untuk subjek, ya kan? Gitu. Jadi ini kan biasanya kalau pakai relative pronoun itu terdiri dari 2 kalimat cuma digabung jadi satu ya, ya kan? Berarti kalimat keduanya yang bisa kita pakai di sini the majority. Kita kan belum tahu nih sebenarnya banyak atau sedikit orangnya, farmersnya itu di village tersebut, ya kan? Tapi kita coba cari pilihan yang tepat gitu. Who-nya ini salah untuk subjek, ya kan? Kalau dari sini nih objek, farmers ini jadi objek di sini. A few of those, nggak bisa kita punya dua noun, ada those sebagai pronoun, ada farmers sebagai noun. Nggak bisa punya ada dua noun dalam satu kalimat, ya kan? Oke, berarti ini salah. Ya, perhatikan kesalahannya di sini. Terus the majority of them are farmers. Ini kalimat aslinya nih, the majority of them are farmers. Ini kalimat kedua. Oke, karena kita gabungkan jadi satu, ya kan? Them tadi otomatis jadi hilang, gitu. Them ini kita hilangkan, kita ganti substitusi dengan relatif pronounnya who, karena them di sini sebagai objek, gitu. Supaya tidak terjadi pengulangan. The majority of whom, maksudnya the majority of those people atau yang tadi di situ itu adalah petani, gitu. Jadi jangan dipakai lagi nih objeknya. Ini kan objek aslinya di kalimat kedua. Kalau mau kita pecah, gitu ya. Kalau mau kita pisah-pisah, begitu.
Some of which nggak mungkin. Ini farmers kan people, bukan things. Nggak mungkin kita pakai which ya, karena which itu untuk things tadi. Begitu Darel. Tapi overall you answered correctly. Siap. Thank you, excellent ya. Siap. Udah 15.43 di sini. Sana jam berapa? Sama, Pak. Sama. Oke. Shall we have a break for Asar prayer first? Maybe about 10 to 15 minutes and then we'll go back to the class. Oke, siap. Soalnya soal Asar itu hanya sebentar ya. Hanya sebentar, dia injury time banget. Jadi harus ini sebentar. Oke, berarti kakak izin ini dulu ya. Matiin kamera dulu. Saya izin matiin kamera dulu ya Pak. Gitu. Pak Aulia, maaf. Ya. Ya boleh. Sebentar ya Pak. Ya, biar sholat juga di sana. Nanti masuk lagi ya. Berarti jam berapa ya? 10 sampai 15 menit Pak maksimal, insya Allah. 15 menit. Oh, berarti jam 4 ya? Ya, insya Allah. Ini 15.44 di sini. Biasanya berapa menit Pak kalau yang kelas-kelas lain? Saya sih dapat infonya biasanya kalau di sini sekitar segitu. Iya, siap. Makasih Pak, saya izin stop video dulu ya. Sama mute dulu.
Paulia, apakah sudah selesai sholatnya ya? Halo, halo. Apakah sudah ada yang balik lagi? Halo, Kak. Oh, ada Via, siap. Yang lain udah selesai sholat belum, Via? Sebentar, kakak pakai ini dulu. Udah pada selesai sholat belum? Ada yang baru OTW, masih OTW, Kak. Oh iya. Di situ musola di sekolah ya? Iya, Kak. Tapi Oh, dekat nggak? jam Ini kakak juga tadi beda gedung lantai 2 lagi, jadinya nggak jauh ya. Iya. Siap, ini satu-satu udah balik lagi. Tahu nggak sih auranya orang habis sholat itu kena wudhu tuh jadi lebih glowing gitu ya? Bener. Siap. Tuh kan, Vito senyum-senyum. Sebentar, nanti kalau udah ngumpul semua baik. Ayas kemana nih? Oh, itu dia. Rasanya ada yang kurang kalau Ayas tuh belum ini ya. Belum on cam ya. Siap. Siap, boleh kita mulai lagi. Niko mana Niko? Niko. Dan ya,
Oh ya udah ada, siap. Yang Nicholas Saputra, tapi yang beneran mirip Nicholas Saputra loh. Serius, I'm serious. Awas kelihatan sama produser ya. Nanti diajakin main film lagi. Siap, pakai share screen ya. Kita balik ke pembahasan soal yang tadi. Have you seen my share screen? Sudah kelihatan? Sudah, Kak. Siap. Oke. Tadi terakhir siapa ya? Nomor 13. Darel bukan? Darel ya? Kayaknya tadi Darel. Darel. Berarti yang belum siapa di 14? Tunggu. Via udah belum Via? Mendadak jadi amnesia ini. Saya udah kok. Oh, udah ya? Berarti Vito? Vito belum ya? Saya juga udah kok. Round kedua Ayas udah. Terus siapa dong? Niko udah. Berarti dari awal lagi ya? Oh iya. Berarti balik ke ya udah Atirah lagi ya nomor 14 ya. Eh? Oh, udah. Udah. Oke. Ayo. Atira silakan nomor 14. I stayed at a good hotel. The facilities are fabulous. Tunggu ini soalnya harus agak diedit dikit ya. Tapi jawabannya yang mana kira-kira? Oke. I stayed at a hotel of which the facilities are fabulous. Ini harusnya gini berarti kalau pakai of which ya. Gini ya. Mestinya ya kalimatnya ya Atira. I stayed at a good hotel. Aku tinggal di sebuah hotel yang bagus, yang fasilitasnya itu fabulous, keren gitu ya, bagus ya. Siap. Nggak mungkin pakai whose karena ini bukan kata ganti kepemilikan. Which ini kurang ya, harusnya ada of-nya karena dia bagian. Of whose tadi bukan juga karena kepemilikan juga. Of its ini juga jauh nih, nggak ada ya. Ini nggak ada relative pronoun yang pakai of its. Siap, mantap, excellent. Thank you, Atira. Rosa dong berarti. Rosa udah siap-siap kayaknya tuh kelihatan dari sini. Nomor 15. The war in Syria has been awarded as journalist of the year. The journalist. Kalau kita pecah jadi dua, kalimatnya gimana nih? Ini kan kalau kita pisah jadi dua. The journalist, sebentar ya. Oops. Gimana? The journalist? Which reported? Tunggu dulu. The journalist? People atau things? The journalist itu termasuk people. Kalau which tadi untuk benda ya, untuk things. Jadi kita nggak boleh pakai things, pakai which di sini karena the journalist ini pasti orang, ya kan? Whether he is a man or a woman, ya kan? The journalist pasti people, orang, person. Nggak boleh pakai which dong ya. Berarti Rosa, kita mau pisahkan dulu. Ini kan dua kalimat yang digabung jadi satu kalau relative noun ya. The journalist, taruhlah di sini kan pakai present perfect ya, has been rewarded. Reported, misalnya gitu ya. The war in Syria. Oke. He, ya kan, atau she, boleh gitulah. Yang penting subjek gitu ya. Has been rewarded, telah diberi penghargaan. Awarded, maaf. As journalist of the year. Begitu? Ya, Rosa? Aslinya dia dari dua kalimat yang seperti ini. Mana Rosa ya? Oh ya, nih kakak lagi cari kameranya. Gitu. Tapi kalau kata saya, gimana ya? asik Kak. Sebentar. Misalkan kita, ini kalimat asalnya ya. Asalnya kan dari dua kalimat kan ya. Jurnalis itu melaporkan perang di Syria. Dia sudah diberi penghargaan sebagai jurnalis ya tahun terbaik lah of the year. Kalau kita mau gantikan reporting ini, berarti ini pelajaran present participle udah dapat belum? Rosa, present participle. Hah? Semester 2 sih, belum kali ya. Kenapa?
Present participle tuh Dan kata apa kerja tadi Kak? yang pakai present participle. Pernah? Ini kalau diubah, yang kalimat pertamanya aja ya. The journalist ini kan subjek ya. Report ini verb. The war in Syria. Ini kan ini aja. Tempat aja, adverb ya. Of place. The journalist reported the war in Syria. Kalau mau kita ganti, kita ubah nih 2 kali ya, berarti ya. The journalist reporting the war in Syria. Kita gabungin jadi satu. Has been awarded as journalist of the year. Gitu ya. Kalau kita pakai who reporting, di situ nggak ada is-nya. Biasanya kan dia harus ada is ya. Who is reporting kayak present continuous ya, Ayas ya. Oke. Kalau reports aja salah juga. Gitu. Karena dia present simple, nggak bisa pakai present simple. Gitu. Ini nggak ada to be-nya. Harusnya ada is. Oke. Terus reported aja jadinya salah karena dia di sini present participle sebenarnya ya. Gitu. Ini reported salah. Kalau reporting aja juga dia ini yang betul jawabannya reporting. Gitu. Which reported tadi which-nya salah karena untuk benda. Reportednya bukan. Begitu. Jadi pilihannya kalau mau kita cari jawabannya, the journalist reporting the war in Syria, jurnalis yang gitu ya, melaporkan perang di Syria sudah digelari atau diberi penghargaan Journalist of the Year. Jadi reporting yang melaporkan perang gitu. Tadi kenapa nggak A ya? Karena nggak ada is-nya ya. Nggak mungkin who reporting, nggak bisa. Harus who is reporting. Jadi seperti pola kalimat di present continuous tense. Begitu Ayas. Oke. 15. Oke, Kak. Gimana, jelas nggak nomor 15? Jelas, Kak. Siap. Thank you ya. Lanjut ke sini. Tapi sebelum lanjut nomor 1 sampai 15 apakah ada pertanyaan? Enggak ada. Kita coba ke soal teks ya. By the way, ini kalian semua mau coba UTBK untuk PTN di Indonesia kan? Atau gimana? Targetnya? Ya? Pada mau kuliah di mana rencananya? Ada beberapa yang ya, ada beberapa. Dan satu orang gue yang enggak. Satu orang yang gimana, Vito? Apakah? Gimana? Jadi semua ngikutin yang KSBMPTN di Indonesia, Kak. UTBK, ya SNBT namanya sekarang. Iya, sekarang ganti nama jadi SNBT. Terus pada mau masuk kuliah di mana? Coba. Nggak tahu nih. Mulai dari siapa, Kak? Mulai dari Ayas boleh. S. Escobar. Ya. Kirain S apa? S2. Saya mau di Brawijaya. Kenapa di Brawijaya? Karena saya mau. Jurusannya? Jurusannya bisnis. Oh, bisnis. Ada sekolah bisnis manajemen tapi di ITB tuh, Escobar. Aduh. Escobar lagi, maaf, Ayas. Di mana? ITB. Sekolah bisnis manajemen kan ada ya? Tapi maunya di Malang. Oh ya udah, siap, nggak apa-apa. Tapi rada panas ya, gitu. Oke, Panas kita nih. lanjut ya. Takut nggak cukup waktunya. Mungkin aku bacain dulu ya. During those barren winter months, the windows overlooking long dead gardens, leafless trees, and lawns that seem to have an ashy look about them, nothing suits the jangled nerves more than the vibrant green of plants surrounding the living spaces of one's home. Ini ceritanya kalau misalnya kita masuk ke musim dingin, kita tuh ngelihat dari jendela, ngelihat ke kebun-kebun kita, itu seolah kayak garing banget ya bahasanya. Apa ya? Kalau orang Jawa bilang garing banget. Maksudnya gimana? Pohon-pohonnya itu kayak nggak ada daunnya gitu ya. Terus rumput-rumputan tuh kelihatannya ashy itu kayak abu-abu gitu ya. Karena kan mungkin ketutupan sama snow ya, sama salju. Pokoknya semua jadi kayak cuma satu warna aja gitu ya. Padahal yang membuat kita jadi menggugah gitu ya semangat kita dan sebagainya kalau kita ngelihat vibrant green of plants, tanaman itu hijau gitu ya, vibrant yang hidup, yang biasanya itu ada di sekitar tempat tinggal kita, yang ada di sekitar rumah kita gitu ya. Intinya kalimat pertama begitu. People browse through garden stores just to get away from chlorophyll and to choose a plant
or two to bring back into their winter gray lives. Jadi seolah-olah kalau winter itu kehidupannya berubah jadi gray semua kan ya. Tadi abu-abu ya. Jadi mereka coba browsing gitu ya. Aduh, kira-kira aku bisa masukin tanaman apa ke dalam rumah? Ada klorofil, ada yang hijau-hijau dikit di rumah. Supaya kayak ada yang hidup lah ya di dalam rumah. Gitu, nggak kelihatan mati banget. Oke, gitu ya. Paragraf kedua, now there's even more of a need for the green in light of recent articles warning us of the hazards of chemicals that we ourselves introduce into our homes. Sekarang bahkan kita punya kebutuhan yang lebih lagi terhadap yang namanya hijau-hijauan tadi di dalam rumah kita. Kenapa? Karena ada artikel yang baru-baru aja muncul yang memperingatkan kita dari bahayanya zat-zat kimia yang kita sendiri loh yang musuhin di dalam rumah. Each time we bring clothes from home, from the cleaners, dari sini ya kita ya. We release those chemicals to the closed-in air of our dwellings. Dwellings means the place you are staying, maksudnya our house. Ya kan? Setiap kali kita bawa masuk ke dalam rumah, dari misalnya kalau ada orang laundry kan biasanya pakai wangi-wangi ya, disemprot ya. Itu pasti pakai chemicals, pakai zat-zat kimia. Kita bawa masuk ke dalam tempat tinggal kita, ke dwellings, padahal tempat kita tinggal kita waktu winter tuh semua tertutup. Ada nggak orang pas winter buka pintu lebar-lebar kayak di summer gitu, ada nggak? Bakal kedinginan ya, beku ya. Makanya dibilang di sini closed in air. Closed in air. Ketutup, udah ketutup rapat ya kan. Mau keluar kemana? Nggak ada sirkulasi udara kan waktu itu di winter ya. Every cleaner releases its own assortment of fumes. Fumes itu kalau di bahasa Prancis itu artinya seperti smoke ya. Tapi ini mungkin maksudnya wewangian. Aroma aja deh lebih enak. Jadi kalau kalian cium pakaian dari laundry itu ada aromanya wangi-wangi gitu ya. Assortment itu maksudnya a variety, macam-macam wanginya. Ya kan? Some of the chemicals are formaldehyde, chlorine, benzene, styrene, dan seterusnya. Read the labels on many home products. Cobalah kalian baca label dari banyak produk rumahan. The ingredients aren't even listed. Bahkan di situ ada bahan-bahan yang tidak tertulis di situ. Ya kan? During the winter, when those same windows are shut tight, selama musim dingin ketika semua jendela di rumah kita itu semua tertutup dengan rapat, shut tight, we breathe in these chemicals. Kita hirup semua tuh, ya kan? Zat-zat kimia tadi kita hirup, ya kan? Masuk ke paru-paru, causing symptoms much like allergies. Menyebabkan gejala yang mirip banget kayak alergi, oke? Yang mirip banget kayak alergi. Gejalanya ya. In fact, most people probably dismiss the effects of these chemicals simply as a flare-up of some allergy or other. Tapi sesungguhnya, faktanya, kebanyakan orang itu mungkin ya cuek aja, dismiss ya, bubar jalan itu kan dismiss. Jadi kayak cuek aja sama efek dari semua bahan-bahan kimia ini yang mungkin mereka pikir ini cuman apa namanya, ya cuman gitu doang lah ya. Padahal ini dia memicu flare up kayak trigger, ya kan? Beberapa alergi atau yang lainnya. The truth is that, ini ada clue di sini. The truth is that you're experiencing a syndrome that is called multiple chemical sensitivity. Ini ada istilah baru di sini yang harus diingat. Sebenarnya kita tuh sebenarnya lagi ngalamin sindrom yang disebut dengan multiple chemical sensitivity, MCS. Now, what has this got to do with green plants? Terus apa sih hubungannya antara MCS dengan tanaman hijau? Everything healthy, semua yang sehat-sehat. Research has been conducted with two types of plants that have actually removed much of these harmful chemicals from the air. Ada penelitian yang nunjukin, yang sudah dilakukan, conducted has been done, maksudnya, dengan dua jenis tanaman yang sebenarnya sudah menghilangkan, remove banyak ya, most atau much dari bahan-bahan zat kimia yang berbahaya tadi dari udara. Oke? Are you following me? Jelas ya? The two plants, paragraf terakhir, the two plants that seem to be the best bet for ridding one's home of such chemicals are ferns and palms. Ada dua jenis tanaman yang istilahnya bagus lah ya, bisa kita pakai. Tampaknya paling bagus dipakai untuk menghilangkan semua zat kimia tadi, yaitu pohon palem, jenis palem, dan ferns itu suplir. These plants release moisture as part of photosynthesis, and as they do, pull chemicals from the air into their leaves. Tanaman-tanaman itu dia melepaskan moisture, itu berarti ada kandungan air ya, kelembapan sebagai bagian dari fotosintesis, proses itu. Dan saat itu dilakukan,
akhirnya zat-zat kimia tadi ditarik, diambil dari udara melalui dedaunan mereka. Even NASA has conducted some greenhouse experiments for long-term space exploration. Bahkan NASA sendiri sudah melakukan percobaan greenhouse rumah kaca untuk eksplorasi atau penjelajahan space antariksa untuk jangka panjang. Ternyata gitu ya, within hours, dalam waktu berapa jam, their plants, tanaman-tanaman mereka yang dicobain sama NASA, yaitu yang jenis palm, had removed almost all traces of formaldehyde in the room. Sudah menghilangkan semua jejak zat kimia yang di sini formaldehyde dari ruangan tersebut. Ini yang dicobain sama NASA ya. Both species of plants are ancient. Kedua jenis tanaman itu sebenarnya jadul ya, kuno, ancient gitu. Tadi ya, sea fern sama palms itu tadi. Dating back more than 100 million years. Mereka udah ada sejak sekitar 100 juta tahun yang lalu. Another trait they share is that they both live long lives. Ada satu trait itu adalah sifat yang mereka yang keduanya miliki gitu ya, yaitu bahwa mereka itu bisa hidup live long lives. Berarti ini usianya lama, panjang gitu ya. 100 years or more. 100 tahun atau bahkan lebih. This we expect from trees. Ya, ini adalah hal yang kita harapkan dari tanaman, dari pohon-pohonan gitu ya. Biasanya gini nih, aduh ada tanaman apa sih yang terkenal di luar negeri itu gede banget, gede, besar itu ya kayak banyan tree, terus tengahnya ada hollow, nah di situ di bawah terus jalan, nanti kendaraan lewat di situ mobil-mobil. Ya. Biasanya yang umurnya ratusan tahun itu adalah pohon. This we expect from trees, ya kan? Long life tadi, ini biasanya kita dapatin di pohon, yang umurnya panjang adalah pohon. Tapi, ferns and palms are plants. Tapi kok bisa ya ada suplir, tanaman bukan pohon, dan palem bisa gitu. Hidupnya panjang sampai 100 tahun. Plants that can grow to 60 feet in the proper setting, yaitu tanaman yang bisa tumbuh sampai 65 kaki. Satu kaki itu berapa sentimeter? Ada yang tahu nggak? Hah? Kalau dia dapat lingkungan yang tepat, in proper setting, berarti dia bisa tumbuh sampai 65 feet. Can anyone here count? Berapa ini sentimeternya? Kalau diubah jadi sentimeter. 1 feet berapa senti? 1 feet 3 centimeters ya. Berarti kalau 65 feet berapa senti? Aduh, yang jago siapa nih matematikanya? Ayas? Darel, Niko, Atira, Via, Rosa, Vito, berapa ini? Tolong dihitung ya. Gitu. 1950. 1950. Oh, 195. 1950. 1950. Ya. Oke. Tinggal di-convert aja dia jadi berapa meter ya. Oke? Siap, thank you Niko. Gitu. Gitu ya. Oke, lanjut dulu. Itu kalau dia tinggal di tempat yang sesuai, proper setting itu lingkungannya, tanahnya sesuai, cahaya matahari sesuai, airnya sesuai, ya kan? Dan sebagainya sesuai, itu dia bisa sampai segini panjangnya, tingginya. Even their individual leaves live for 1 or 2 years. Nah, untuk yang jenis suplir, daun-daunnya sendiri itu bisa sampai 1 sampai 2 tahun gitu ya. Dan kalau untuk yang palem 1 sampai 9 tahun. Perhaps it is their primal qualities that have contributed to their ability to purify their environment. Mungkin ini adalah kualitas utama yang membuat mereka jadi punya kemampuan untuk purify the environment, untuk membersihkan atau memurnikan lingkungan, gitu ya? Gitu? Any question about the text before we continue answering the questions? Oh? Oke, kalau soal UTBK terus terang kebanyakan reading ya. Jadi make sure you have a good grasp of vocabulary. Number 16. Darel aja deh. Kayaknya Darel belum. Number 16 please. Kira-kira Darel jawabannya apa nih? Okay. What is the main idea of the passage? People are trying to bring the green back during the winter months. Okay. What is actually being asked in the question of main idea, finding a main idea of the passage? The main idea of the whole text. Yeah. So the information should be the general one, the broad one, ya kan? Kalau kita jawab yang people are trying to bring green back during the winter months, ini hanya ada
I guess it's like Paragraf an introduction of the text ya. It's like introduction of the text. Ada di sini nih. Nih, yang di sini. Iya. Okay, do you have any other opinion? Is it D? Certain Which one? plants can Yeah. purify the home of many harmful chemicals. Yeah, exactly. That's it. That's the answer. Ini bisa mewakili semuanya nih sebagai main idea, ya nggak? Kenapa certain plants? Karena di sini kita butuh kata certain, artinya tertentu. Plants-nya yang mana? Hanya ada dua, ya kan? Bukan all jenis, all kinds of plants, bukan. Tapi only certain plants, ada tertentu aja. Tertentunya apa? Ada dua types, ada dua jenis yang di sini, yaitu ferns, tadi suplir, and palms. Terus the whole information that is being delivered in the text adalah dia pengen ngasih tahu bahwa these two plants can purify the home of any harmful chemicals, begitu. Ini yang dibahas secara umum ya. Begitu Darel ya? You got the point. Oke, siap. Excellent, well done. Thank you. Nico nomor 17. Nico, halo. This is According to the passage, when a few harmful chemicals combine, they can contribute to a syndrome called multiple chemical sensitivity. Oh, mantap. Kalau kita jawab yang A, cause us to experience allergies, tadi dia bilang ini sebenarnya much like allergies. Much like allergies means it's not allergies, ya kan? Cuman gejalanya itu seperti alergi. Ini tadi, causing symptoms much like allergies. Bukan alerginya, tapi gejala yang seperti menyerupai alergi, much like. Gitu ya. Jadi, bukan alerginya itu sendiri. Atau yang B, cause monumental task from owners, bikin jadi tambahan kerjaan yang besar, yang banyak bagi pemilik rumah. Ini juga enggak ya. Gitu, enggak cocok. Terus yang C, contribute a syndrome. Itu betul jawabannya. Contribute to photosynthesis in plants? Enggak dong ya. Masa harmful chemicals yang harusnya ditarik, diambil sama plants dalam proses fotosintesis dari udara itu justru ke sini enggak ya. Atau menyebabkan poisonous air, menyebabkan udara jadi beracun dalam tempat tinggal kita yang tertutup, ini enggak juga. Oke, excellent. Thank you, Nico. Next, number 18. Siapa ya yang belum ya? Banyak ya. Sebentar. Ayas belum, Kak? Ayas, ya betul Ayas. Ya. Siap Ayas. The passage indicates your research. It's like finding the true atau false statement from the text ya, Ayas. Kalau saya jawabnya A. Coba kita lihat satu-satu ya. Has only been conducted using specific plants. Tadi ada ferns and palms, betul. Spesifik tidak semua. Kita simpan jawabannya. Ini simpan dulu jawabannya, betul kan ya? Ini kan cari jawaban yang true atau false from the text ya kan? Yang B betul nggak? Has only been conducted by Nisa? Tidak. Yang satu hanya salah satu aja yang melakukan penelitian tadi, ya kan? Contoh yang diambil di situ NASA, tapi tidak berarti hanya dia saja yang melakukan penelitian, ya kan? Itu sih. Oke. Berarti yang B salah. Yang C has not identified the sources of these chemical impurities. Impurities means contamination, sama ya. Artinya tadi chemicals itu dia menyebar dan dia mengkontaminasi udara dalam rumah, ya kan? Padahal itu ruangan tertutup. Dan itu kita hirup, akhirnya bikin simptom seperti alergi, padahal MCS ya. Berarti kesalahannya di mana? Has not identified the sources loh, udah ketahuan. Sourcesnya di mana tadi sourcesnya? Chemicals yang dibawa dari clothes from cleaners, ya nggak? Dari laundry tadi, nih. Ya kan? Each time we bring clothes from the cleaners, we release those chemicals to close in air of our dwellings. Some of the chemicals are ini. Berarti kita udah tahu sumber dari chemicals tadi yang kita masukkan ke rumah dari clothes from the cleaners misalnya, atau many home products juga bisa. Many home products juga mengandung chemicals yang bahkan kita tuh nggak tahu ya, ingredientsnya aren't even listed. Berarti sumbernya udah ketahuan, gitu ya. Oke. Terus kita coba lagi ke D, has only benefited long-term space exploration, hanya memberi manfaat yang jangka panjang untuk eksplorasi luar angkasa? Tidak juga ya. Tadi salah satu percobaan NASA saja. Has different findings with previous ones. Memiliki temuan, dalam penelitian itu ada yang namanya temuan yang berbeda dengan yang sebelumnya. Ini maksudnya yang mana? Nggak jelas ya. Berarti salah. Ini juga dapat jawabannya betul sekali, excellent.
Masya Allah, mantap. Oh bener Kak. Bener dong, ya. Ayas, gimana sih? Ayas, so bener ya jawabannya. Siap, thank you Ayas. Nomor 19 siapa yang belum? Via udah belum Via? Via? Aduh, Vito udah belum? Via belum Kak, Via belum Kak. Oke Via, itu ada rekomendasi untuk Via nomor 19. Yang nunjuk itu belum Kak. Iya nanti Vito, habisin nomor 20 Vito. Kakak udah hafal nih suaranya, lama-lama hafal, soalnya cuma sedikit orangnya. 19, the past inverse relationship between the antiquity antik ya, kejadulannya dia, dari Fern, Suplir, dan Palem, and their ability to, infer, ini selalu keluar di soal SNBT ya. Biasanya dia keluar. Pertanyaan tentang inference itu artinya menanyakan tentang conclusion. Jadi di sini Via diminta untuk making a guess. Coba tebak hubungan antara kejadulannya gitu ya, tuanya si Suplir dan Palem tadi, dan kemampuan mereka untuk apa? Kayaknya ada tadi di akhir gitu. Mana Via? Di akhir ya? Tuh. Ada? Coba cari di akhir-akhir. Via dapat Via? Kakak tunjuk ya Via, soalnya udah 4:30. Ini, perhaps ya kan tadi kita ngomongin soal live long lives, terus apa lagi? In the proper setting bisa tumbuh sampai segini. Nah ini mungkin adalah kualitas prima, kualitas utama kenapa mereka bisa purify the environment. Di sini letaknya. Ya, ini kaitannya dengan long life tadi sampai 100 tahun umurnya. Gitu, berarti kita cari jawaban yang pas adalah yang mana nih? Sebentar. Jadulnya tadi kan mewakili long. Yang B Kak. Betul, purify the air, mantap sekali Via. Siap, thank you Via, excellent. Last question Vito. Yay. Vito. You are being recommended by your friends. Ayo. Loh, orang yang direkomendasi kayaknya yang bagus itu berarti. Ayo. Salah. Aku nggak ada jalan-jalan lain ya. A good title for this space is menurut saya sih sih Kak, hazardous chemical in our homes. Anyone agree with it? Bentar. Boleh ganti nggak? Boleh ganti nggak Kak? Bentar Kak, boleh ke teks yang atasnya nggak? Title ini bisa kaitannya sama itu tadi ya. Main idea tadi dapat kan, Darel ya. Coba kita ngomongin chemicals atau kita ngomongin tanamannya atau kita ngomongin NASA atau ngomongin winter, ya gitu dah pokoknya. Sekarang bisa kalau ke bawah lagi kan? Oh boleh, siap. Ide. Yang mana? Jawaban saya ganti C. Yes, well done, itu dia jawabannya. Kalau misalnya Mama pernah nanam suplir ya kan, atau apa tuh tadi palem itu kan tanaman yang kita lihat di mana-mana. Palem itu misalnya di jalur hijau itu ada di Jakarta banyak ya, ya nggak sih? Padahal itu jadi kita bilang ini common house plants, tapi kok bisa purify your home dari chemicals gitu ya. Intinya yang kita iniin di sini bahas. Jadi ada kaitannya sama main idea berarti ya untuk title. Kaitkan dengan main idea gitu Vito. Oke, excellent, mantap. Oke, mantap jiwa. Itu dulu mungkin any question so far before I end the class. Nanti mudah-mudahan bisa lebih banyak soal reading ya. Gitu? Iya Kak. Siap. Jawaban Vito nggak selalu salah. Gitu? Oke. Pak itu mana ya Pak Ilham? Coba cari Pak. Siap. Pak Aulia maaf Pak. Belum apa. Pak Aulia mungkin saya tutup dulu kelasnya ya Pak. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Saya tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you all ya semua. Barakallahu fikum. Makasih banyak. Ya, terima kasih Kari. Sama-sama. Ya, terima kasih Kak. Sama-sama. Yes. Terima kasih ya. Ya. Kapun akap.